membahas tentang buku dari memasyarakatkan ide-ide baru. Nah, kebetulan kami juga akan membahas tentang buku ini di bab 4-nya, yaitu bab 4 ini akan membahas tentang sifat-sifat inovasi dan kecepatan adopsinya. Next. Di mana di bab ini akan salah satu pembahasannya itu ada tentang sifat-sifat inovasi, kemudian ada kecepatan adopsinya, dan yang ketiganya ada efek difusi. Setiap agen pembaru berusaha agar inovasi yang dibawanya diadopsi oleh seluruh anggota sistem sosial, dan ia ingin inovasi itu cepat tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, apakah yang mempengaruhi kecepatan tersebarnya inovasi tersebut? Nah, kami akan bahas di sini. Yang pertama ada sifat-sifat inovasi dan kecepatan adopsinya. Penyebaran inovasi sejak pertama kali diperkenalkan sampai merata penggunanya ke seluruh lapisan masyarakat berlangsung selama beberapa tahun. Misalnya di bidang pendidikan, yaitu ada matematika modern diterima oleh semua sekolah negeri di Amerika dalam waktu 5 tahun. Tim teachingnya memerlukan waktu selama 6 tahun. Sedangkan taman kanak-kanak baru bisa tersebar merata di masyarakat Amerika sekitar 50 tahunan. Kemudian di sini pembahasan yang pertamanya yaitu ada sifat-sifat inovasi. Sifat-sifat inovasi itu ada 5, yaitu pengembangan 5 sifat tersebut kami dasarkan pada tulisan-tulisan dan riset-riset yang telah ada. Dan berdasarkan hipotesa. Kelima sifat itu ialah yang pertama keuntungan relatif, yang kedua ada kompatibilitas, yang ketiga ada kompleksitas, dan yang kelima ada trialabilitas. Yang terakhir ada observasibilitas. Maaf Bu Vera, ini slide berapa? Ini aja berikutnya setelah yang tadi yang ke-6. Oh iya, ini selanjutnya di sini ada keuntungan relatif yang akan dijelaskan oleh Teh Dina. Sama enggak? Ya, di sini yang pertama yaitu keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah tingkatan di mana suatu ide baru dianggap suatu yang lebih baik daripada ide-ide yang ada sebelumnya. Tingkat keuntungan relatif seringkali dinyatakan dengan atau dalam bentuk keuntungan ekonomis. Tetapi dimensi keuntungan relatif biasa juga diukur dengan cara lain. Misalnya salah satu 4D dari dalam mengontrol sedikitnya persyaratan yang merepotkan pekerja kalau keuntungan finansialnya tak seberapa. Ya, Bu. Terus yang selanjutnya yaitu krisis. Keuntungan relatif suatu ide baru mungkin lebih kentara dengan adanya suatu krisis. Will Canning tahun 1952 menyelidiki pengaruh krisis iklim terhadap pengadopsian alat pengering rumput di kalangan petani Wisconsin. Pengadopsian inovasi beranjak dari 16% pada tahun 1950 menjadi 48% pada tahun 1951. Adler pada tahun 1955 menemukan bahwa depresi dan peperangan menyurutkan pengadopsian inovasi-inovasi
pendidikan, tetapi sekolah-sekolah yang ia kaji mempercepat pengadopsian inovasi setelah krisis berlalu. Yang selanjutnya yaitu keuntungan relatif dan kecepatan adopsi. Subdimensi keuntungan relatif yang tidak diragukan lagi ialah satu, tingkat keuntungan ekonomis, kedua, rendahnya biaya permulaan, ketiga, resiko nyata lebih rendah, keempat, kurangnya ketidaknyamanan, kelima, hemat tenaga dan waktu, dan yang terakhir, imbalan yang segera dapat diperoleh. Yang selanjutnya yaitu pengaruh insentif. Fungsi insentif adalah untuk meningkatkan taraf keuntungan relatif suatu ide baru. Tetapi efek insentif itu agak mengecewakan. Begitu subsidi itu ditarik kembali, biasanya pengadopsi inovasi juga berhenti. Insentif dapat diberikan dengan berbagai cara, ada yang hanya dirancang memungkinkan percobaan ide baru itu oleh warga masyarakat. Ilustrasi dalam hal ini adalah penggunaan sampel bebas untuk produk baru yang dilakukan oleh perusahaan dagang kepada calon pembelinya. Strategi yang digunakan adalah dengan memudahkan percobaannya, maka diharapkan si pencoba akan dapat menggunakan inovasi dalam skala luas. Kebijakan insentif yang lain dirancang untuk menjaga pengadopsian oleh adopter pemula saja. Jika tingkat pengadopsi sudah mencapai 20-30% sistem sosial, pemberian insentif ekonomi diberhentikan. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dede Lukman. Silahkan. Untuk selanjutnya adalah kompatibilitas keterhubungan inovasi dengan situasi klien. Kompatibilitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan penerima. Kompatibilitas memberi jaminan lebih besar dan resiko lebih kecil bagi penerima, lalu membuat ide baru itu lebih berarti baginya. Suatu inovasi mungkin kompatibel dengan pertama, nilai-nilai dan kepercayaan sosiokultural. Selanjutnya dengan ide-ide yang sudah diperkenalkan lebih dulu dan dengan kebutuhan klien terhadap inovasi. Keterhubungan dengan nilai-nilai. Sebagai contoh, bahwa nilai-nilai yang dipelajari secara kultural dapat menghalangi pengadopsian suatu inovasi adalah kasus jamban di Peru. Kesehatan telah jarang menyuruh penduduk untuk menghindar desa dari parasit khusus. Dalam beberapa minggu setelah pemeriksaan medis, diketahui bahwa penduduk akan terjangkit wabah penyakit perut lagi jika cara sanitasi mereka tidak diperbaiki. Karena itu, pejabat kesehatan masyarakat mulai memperkenalkan jamban yang ada mulanya kelihatan dan diterima oleh masyarakat. Tetapi, fasilitas baru itu jarang dipakai orang. Desa terbiasa buang air kapan saja dan di mana saja mereka merasa perlu. Otot perut mereka terbiasa secara kultural, secara berak dan dalam posisi jongkok yang tidak cocok dengan cara pemakaian jamban yang menuntut posisi duduk kalau mau buang air besar. Terus keterhubungan dengan ide-ide yang diperkenalkan sebelumnya. Ide lama adalah alat yang menaksirkan ide baru. Seseorang tidak dapat mengkaitkan inovasi dengan situasi dirinya, kecuali berdasarkan sesuatu yang telah mereka kenal dan telah lama diketahui. Pengenalan inovasi yang sangat kompatibel sangat berguna jika inovasi yang kompatibel itu dilihat sebagai langkah pertama dari serangkaian yang dimasukkan agen pembaru secara berurutan. Inovasi yang kompatibel akan meratakan jalan untuk inovasi berikutnya yang kurang kompatibel. Keterhubungan dengan kebutuhan klien. Salah satu indikasi kompatibilitas inovasi adalah sejauh mana inovasi itu dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan klien. Dalam kasus ini, agen pembaru dapat berusaha menumbuhkan kebutuhan di antara kliennya. Tetapi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena jika tidak, dikhawatirkan kebutuhan itu lebih banyak merupakan kebutuhan agen pembaru, bukan kebutuhan kliennya. Jika kebutuhan yang dirasakan itu bisa terpenuhi dengan inovasi itu, tempo pengadopsiannya akan terjadi lebih cepat.
Kompabilitas dan kecepatan adopsi. Poster pada tahun 1962 menyetir suatu ilustrasi di mana suatu inovasi dapat diperbesar kompatibilitasnya dengan merubah fungsinya sehingga mempercepat pengadopsian. Ibu-ibu rumah tangga di Sisilia biasanya mencuci pakaian di dekat mata air bersama wanita-wanita desa lainnya sambil mengobrol. Ketika mesin cuci dipasang di rumah masing-masing, para ibu rumah tangga itu merasa tidak bahagia karena kehilangan kesempatan untuk berkumpul dan mengobrol bersama rekan-rekannya. Agen pembaru yang cerdik memindahkan semua mesin cuci pakaian itu ke suatu lokasi yang terpusat sehingga ibu-ibu itu mendapatkan kembali kesenangan mereka untuk mengobrol di warung kopi dekat lokasi itu sambil menunggu cucian mereka. Banyak lagi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterhubungan inovasi dengan situasi klien berhubungan positif dengan kecepatan pengadopsiannya. Akan tetapi, analisa statistik terhadap hal ini menunjukkan bahwa kompatibilitas inovasi relatif kurang penting dalam memprediksi kecepatan inovasi dibandingkan keuntungan relatif. Yang selanjutnya adalah paket inovasi. Inovasi sering tidak dipandang sebagai suatu yang tunggal atau berdiri sendiri oleh seseorang, melainkan sebagai suatu paket atau kompleks ide-ide baru yang saling berkaitan. Pengadopsian satu ide baru biasanya merupakan pemicu bagi pengadopsian beberapa ide baru lainnya. Salah satu pendekatan yang berusaha menunjang kecenderungan ini adalah apa yang dinamakan program-program paket. Sayangnya, pendekatan paket ini hanya sedikit dilandasi hasil penyelidikan empiris, walaupun ia dapat dikembangkan secara intuitif. Terus penjelasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Riki Hilmi. Silakan Bapak Riki Hilmi. Yang selanjutnya, yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat di mana suatu inovasi dianggap relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. Suatu ide baru mungkin dapat digolongkan ke dalam kontinum rumit atau rumit sederhana. Inovasi-inovasi tertentu begitu mudah untuk dapat dipahami oleh penerima tertentu, sedangkan orang lain tidak. Kerumitan suatu inovasi menurut pengamatan anggota sistem sosial berhubungan negatif dengan kecepatan adopsinya. Ini berarti makin rumit suatu inovasi bagi seseorang, maka akan makin lambat pengadopsiannya. Yang keempat, trivialitas. Trivialitas adalah suatu tingkat di mana suatu inovasi dapat dicoba dengan skala kecil. Ide baru yang dapat dicoba biasanya diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang tak dapat dicoba lebih dulu. Contoh inovasi yang ambil atau tinggalkan. Misalnya adalah penggunaan vasektomi sebagai alat kontrasepsi. Walaupun tidak bangai bukti penelitian, dapat disimpulkan bahwa dapat dicobanya suatu inovasi menurut anggapan anggota sistem sosial berhubungan positif dengan kecepatan adopsinya. Next. Yang kelima, observabilitas. Adalah tingkat di mana hasil-hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain.
Observabilitas suatu inovasi menurut anggapan anggota sistem sosial berhubungan positif dengan kecepatan adopsinya. Satu ilustrasi mengenai kesimpulan ini adalah kasus obat pembasmi rumput pengganggu tanaman yang obat ini membasmi rumput sebelum ia sempat tumbuh di atas tanah. Kecepatan adopsi ide baru ini di kalangan petani Midwestern sangat lambat, walaupun inovasi itu mempunyai keuntungan relatif karena tidak tampak adanya rumput yang mati di ladang petani yang menggunakan obat itu. Selain kelima sifat inovasi yang telah disebutkan, hal-hal yang dapat menjadi variabel penjelasan kecepatan adopsi adalah: yang pertama, tipe keputusan inovasi; yang kedua, sifat saluran komunikasi yang dipengaruhi untuk penyebaran inovasi dalam proses keputusan inovasi; yang ketiga, ciri-ciri sistem sosial; yang keempat, gencarnya usaha agen pembaru dalam mempromosikan inovasi. Jika membahas hubungan antara sifat-sifat inovasi dan saluran komunikasi dengan kecepatan adopsi, kita tidak dapat meninggalkan fungsi-fungsi dalam proses keputusan inovasi itu berbeda-beda sesuai dengan tahap-tahapan dalam proses keputusan. Pada tahap pengenalan, kompleksitas dan observabilitas inovasi sangat penting. Pada tahap persuasi, keuntungan relatif dan observabilitas inovasi yang perlu ditonjolkan. Pada tahap keputusan, dapat dicobanya suatu inovasi penting. Karena itu, dalam usaha mempercepat tempo adopsi inovasi, pilihan yang paling tepat bagi agen pembaru dalam hal saluran komunikasi tergantung atas campuran dari pertimbangan-pertimbangan seperti sifat-sifat inovasi menurut pengamatan dan penerima, tahap-tahapan proses keputusan inovasi. Untuk selanjutnya diteruskan sama rekan saya, itu Toro Todo. Baik, akhirnya kecepatan adopsi juga dipengaruhi oleh gencarnya usaha-usaha promosi yang dilakukan oleh agen pembaru. Hubungan antara kecepatan adopsi dengan usaha agen pembaru tidak langsung dan linear. Pada tahap-tahap tertentu, usaha keras agen pembaru mendatang hasil yang lebih besar. Stone 1952 dan Petrini 1966 menunjukkan bahwa respon terbesar terhadap agen pembaru terjadi pada saat pemuka masyarakat mulai mengadopsi inovasi yang terjadi antara 13-16% mengadopsian dalam sistem sosial. Efek difusi. Efek difusi adalah
pertumbuhan kumulatif tingkat pengaruh sistem sosial terhadap seseorang untuk menerima atau menolak inovasi yang bersumber dari bertambahnya kecepatan penyebaran inovasi dalam sistem sosial. Tekanan norma-norma di sistem terhadap inovasi bertambah kuat seiring dengan lanjutnya proses difusi dan ide baru itu sedikit demi sedikit menyatu dengan irama kehidupan sistem itu. Sebelum seseorang memiliki tingkat inovasi yang cukup dan pengaruh lingkungan belum begitu kuat, tak mungkin ia mengadopsinya. Tetapi begitu titik ambang ini melampaui pengadopsian ide-ide baru didorong oleh pengaruh lingkungan. Efek difusi ini lebih kuat pengaruhnya terhadap kecepatan adopsi, terutama pada masyarakat yang komunikasinya lebih terintegrasi, di mana tingkat interaksi pribadi di antara penduduk masih terjangkau oleh jaringan antara pribadi. Overadopsi ialah pengadopsian suatu inovasi oleh seseorang, padahal menurut para ahli seharusnya ia menolak. Alasan yang menyebabkan terjadinya overadopsi yaitu yang pertama, adopter kurang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai inovasi itu. Yang kedua, tidak mempunyai adopter memperkirakan akibat-akibatnya atau karena sifat masniat terhadap hal-hal baru. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk presentasi kami kelompok 4 sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Boleh saya bertanya? Halo. Ya Pak, silakan. Di situ tadi disampaikan bahwasannya inovasi ya erat kaitannya ada keterhubungan dengan kebutuhan klien. Bisa diberikan contohnya gitu seperti apa inovasi yang berhubungan dengan kebutuhan klien? Itu aja, terima kasih.
Ayo teman-teman, inovasi untuk kebutuhan klien ya. Iya. Betul. Klien apa Pak Lukman? Klien pendidikan atau klien secara umum? Bebas, karena di situ kan inovasi yang berhubungan dengan kebutuhan klien. Contohnya boleh di bidang apa saja, mungkin boleh pendidikan, umum, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Gimana kelompok Toro gimana? Selina? Atau ada ini nih, apa Bu Pera nih yang udah berbiasa berinovasi dengan klien-klien termasuk di Jepang. Apa-apa saya nggak ngedengerin, maaf. Jadi ini tentang inovasi, Pak Lukman itu minta contoh inovasi dari contoh inovasi dari klien lah gitu ya. Ya, berdasarkan kebutuhan klien. Saya nanti aja lah yang kelompok dulu, Pak. Atau Pak Lukman punya sesuatu tentang ini? Enggak, itu aja dulu, mungkin pengen tahu. Nanti mungkin saya bisa agak sedikit terbuka, nanti bisa Yang slide 5 ya? bisa ya. Slide 15? Apanya? Yang slide 15? Coba. Yang kalau di buku mah halaman 152. Di situ nggak dikasih contoh di bukunya. Ya, keterhubungan dengan kebutuhan klien ya. Ya, nah itu betul. Ya, ini kan salah satu indikasi kompatibilitasnya inovasi adalah sejauh mana inovasi itu dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan klien. Dalam kasus ini, agen pembaru dapat berusaha menumbuhkan kebutuhan di antara klien. Jadi, agen pembaru ini menumbuhkan kebutuhan di antara klien. Tetapi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena jika tidak, dikhawatirkan kebutuhan itu lebih banyak merupakan kebutuhan agen pembaru, bukan kebutuhan klien. Jadi gini, setiap inovasi yang kita bentuk, contoh di dunia pendidikan, kita jangan berpikir inovasi ini berguna untuk kita saja, tapi bagaimana si inovasi itu benar-benar berguna untuk sasaran kita, peserta didik atau CSR yang datang ke kita, seperti itu. Atau akan orang tua yang memaksa anaknya sekolah, nah kita harus layani dengan inovasi-inovasi berdasarkan kebutuhan mereka gitu. Jangan sampai si inovasi itu ternyata hanya tumbuhnya ujung-ujungnya kebutuhan kita gitu. Contoh inovasinya apa? Nah, contohnya inovasi dalam ini nih, yang sekarang daring ya. Inovasi contoh daring. Beberapa aplikasi daring itu tidak menjawab kebutuhan klien. Kenapa? Ternyata inovasi daring itu kebanyakan hanya menjawab kebutuhan si pembuat dan si pendidik. Kenapa? Pembuat dan si pembuat jelas dia dapat income. Pendidik akan lebih mempermudah menyampaikan materi dan soal contohnya. Tetapi di sisi klien sendiri itu menyulitkan. Contohnya seperti itu. Ketika menyulitkan itu kan bukan inovasi yang bagus. Itu contoh yang istilahnya inovasi yang kurang bagus. Tapi ada aplikasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga aplikasi itu berinovasi yang kebaruan dan dibutuhkan oleh klien. Contohnya ke inovasi-inovasi di pembelajaran anak usia dini itu. Kita ada I Can Do. Aplikasi I Can Do itu mempermudah peserta didik dan orang tua dalam alur proses pembelajaran gitu. Juga di sana disediakan mempermudah tutor dalam pengelolaan pembelajaran. Itu contohnya. Nah, contohnya gini aja. Inovasi Merdeka Belajar menurut teman-teman itu adalah inovasi yang sekiranya
seperti apa nih? Apakah itu kebutuhannya benar-benar real bisa diterapkan di masyarakat kita, atau hanya kebutuhan inovasi untuk menaikkan citra menteri? Nah, contohnya itu. Gimana Pak Lukman? Boleh. Bisa dipahami. Masalah Merdeka Belajar, boleh berpendapat. Boleh. Kalau yang terutama masa kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar, masalah kampus Merdeka itu bisa dijalankan. Katanya ada hak mahasiswa untuk 3 semester bisa mengikuti kuliah di prodi yang lain dalam satu kampus atau prodi yang lain di kampus yang lain gitunya. Asalkan yang udah ada kerjasamanya, kalau itu dilaksanakan maka ya boleh juga tuh, itu menjadi satu hal yang bisa memberikan kesempatan mahasiswa untuk bisa lebih berkembang kalau itu bisa dimanfaatkan lebih Bikin lagi. wallpaper sendiri. Hah? Ya, itu ada yang bikin wallpaper sendiri di sini. Oh. Dan itu bisa jadi satu hal yang kalau dikatakan oleh Mas Menteri, satu sisi positifnya ya, boleh dikatakan gitu, ketika ikan harus dilepas di lautan bebas, maka ikan harus diberikan pelatihan berenang di berbagai tempat, tidak hanya di satu tempat itu. Nah, mungkin masalah lautan bebasnya yaitu ketika persaingan di masyarakat nantinya setelah lulusnya, atau di dunia industri atau di dunia aplikasinya, dan kolam-kolamnya itu kalau mungkin hanya sekedar di prodi itu saja yang hanya lingkupnya juga tidak bisa mengembangkan kemampuan nantinya, alangkah bagusnya misalkan hal tersebut bisa diterapkan gitu. Atau mungkin ada yang berpendapat itu hanya sebagai pencitraan menteri, boleh silahkan. Ya, jika memungkinkan memang bagus lah Merdeka Belajar itu, jadi kita semester 5, 6, 7 itu ya sesuai dengan peminatan ya. Kalau saya terus terang aja, saya lebih minat fokus ngajar di lembaga saya sendiri. Kan itu ada juga ya, kembali ke kegiatan kita. Nanti Bu Pera mungkin bisa fokus ke ya lembaga sendiri, cuma ada laporan kegiatan yang menjadi konversi nilai kita KKN atau PPL gitu. Apalagi kalau saya kan di bidang kemasyarakatan, bagaimana masyarakat itu sejahtera gitu. Jadi tentang Merdeka Belajar kata Pak Lukman itu bagus. Soalnya apa? Kita bisa ngambil ilmu-ilmu dari prodi-prodi lain. Itu namanya kan Merdeka Belajar kita ngambil. Apalagi kan kita dalam kemasyarakatan, bagaimana itu masyarakat tersebut istilah dalam PKN itu apa sebenarnya? Jadi semua negara itu semua warga negara itu harus harus layak. Aduh, lupa lagi ya. Mendapatkan punya hak, punya kewajiban bukan? Ya, eta. Apalagi di masyarakat tuh Pak Mahda lebih mengerti. Jadi intinya apa ini? Jadi supaya intinya masyarakat itu sejahtera gitu. Amin. Ujung-ujungnya makan kita untuk mencari ilmu itu
hanyalah untuk kita itu harus bermanfaat untuk orang lain. Contohnya dalam masyarakat, gimana caranya masyarakat tersebut sejahtera, itu intinya. Nanti kata Pak Lukman, kita ngambil input ilmu dari orang lain, prodi dan nilai itu bagus. Ya, bagus. Jadi dengan ilmu hidup lebih mudah. Dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan seni hidup lebih indah, dan dengan iman hidup akan terarah. Terima kasih Pak Lukman. Luar biasa sekali ya. Pak Sofyan boleh bertanya kepada Pak Sofyan lagi. Pertanyaan lanjutan, seandainya Pak Sofyan harus memilih prodi lain untuk di perkuliahan ini, prodi apa yang ingin Pak Sofyan ambil dan alasannya kenapa? Agama Pak Lukman. Prodi Pak, prodinya. Oh, iya PAI. ya PAI Pak Lukman. Ayah bisa, ya Ada kan di belakang IKIP ada STAI. belakang IKIP ada. Oh gitu, oh ke situ. Oh STAI itu. Oke. Alasannya? Supaya mempertebal pertama keimanan, kedua kalau misalkan dalam suatu ilmu itu kan banyak istilahnya input, apalagi dari dosen-dosen yang sudah mempunyai terbang tinggi gitu. Dan mewujudkan dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi lebih terarah. Ya, selamat Pak Sofian. Nah, nanti kalau pelajaran rame kayak gini ya. Itu Agnia mau apa? Mau memberikan inovasi yang kayak tadi, yang apa? Pak Lukman tentang Merdeka Belajar. Boleh, silahkan. Kemana? Silakan berbuka. Mangga. Teh Dina mungkin akan memberikan tanggapan, silahkan. Masih di mute Pak Iwan, nggak kedengeran. Oh, Teh Agnia boleh pindah ini. Nih. Oh gitu. Tuh, Bu Karmini dengan bebeknya. Tuh, di sini ada yang sedang memindai. Tuh. Oh, lagi ngumpul. Tuh, Pak Sofian nyempot. Tuh, contekannya banyak kan? Tuh. Tuh, Bu Emi ada. Bu Vera mau ke Cimahi, ini kita lagi kumpul-kumpul. Iya, minggu kemarin saya cuman PP Pak. Mau mampir, tanggung. Nantilah insya Allah ya. Ini mah kayaknya mah lagi ngerjain yang kemarin, tugas yang apa ya, pengelolaan pendidikan kayaknya. Iya, ini lagi merencanakan pengelolaan pendidikan gitu. Oh, gitu. Jadi Agnia ngambil di sini PAUD-nya, Bu Emi paket A, gitu. Bu Karmini paket B, Pak Sofian paket C. Kalau saya mah PAUD nih. Aku paket komplit. PAUD nini. Ada di sini mah komplit. Yang namanya itu keaksaraan, jadi PAUD nini. Silakan, tadi katanya Teh Agni mau memberikan ini. Oh iya, tadi teh apa Pak Lukman, pertanyaan yang lebih konkret lagi teh ada konkret. Pertanyaan awalnya itu contoh apa
inovasi yang berdasarkan kebutuhan klien. Nah kan kalau agama mengenai tentang hukum ya pengadilan, kejaksaan. Ya. Nah mungkin agama misalkan klien dalam apa kejaksaan. Inovasinya melayani dengan hati. Nah, sebagai pelayan karyawan kejaksaan gitu ya. Kalau misalkan kan kita masing-masing dalam bidangnya masing-masing ya. Kalau Pak Iwan kan tadi kliennya mengenai tentang pendidikan. Kalau saya tentang masyarakat. Nah, kalau misalkan Agri kan pengadilan. Kejaksaan. Kejaksaan. Nah, nanti Agri mau mengungkapkan tentang bagaimana klien inovasi klien tentang kejaksaan gitu ya. Kita ini yang Pak Ansori masih setengah jam lagi ya? Iya. Nah, ya. Untuk ini Pak Lukman, untuk inovasi yang barusan ditanyakan sebenarnya di kelas kita ini ada juga orang-orang kelurahan, orang-orang desa kan. Nah ini untuk inovasi klien itu banyak sekali sebenarnya yang bisa diterapkan di desa-desa. Contohnya dengan sekarang semua sistem digital ya. Dengan ditambahnya tugas Pak Menteri bukan hanya sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, ini kan mempercepat digitalisasi. Nah, Mahda, terus Kang Jelan, Testi Cucu, dan teman-teman yang berada di lembaga di desa, ini harus cepat-cepat berinovasi menjawab tantangan ini. Ya, contohnya dengan Google Drive. Jadi semua aplikasi tersimpan di Google Drive. Ketika warga daftar, mau buat surat ini, surat itu, di-scan. Scan-nya langsung ke Drive, pakai Google Form yang sederhana. Nah, itu kan lebih bagus. Karena kalau di desa, kalau saya lihat, terlalu banyak kertas numpuk. Ujung-ujungnya kan itu nanti di kilo. Ya, Mada ya? Oh. Tapi kan kalau misalnya diberkaskan, diarsipkan dalam Google Drive itu nanti banyak manfaatnya ketika nanti kemudian hari ada masalah, termasuk sertifikat yang sudah diberikan itu seharusnya di-scan dulu dan disimpan arsipnya di Drive. Kalau nggak salah, sekarang kan Keminfo meluncurkan akun-akun dari masing-masing di pendidik, tenaga kependidikan, termasuk peserta didik, termasuk perangkat desa itu ada akun-akun yang bisa digunakan yang unlimited itu drive-nya. Luar biasa sih. Mungkin ada punya inovasi apa di desanya gitu ya. Kalau saya mah begini, kalau soal berinovasi, kebetulan saya kan kadus gitu ya. Nah, kadus itu karena di kampung tuh soal pembayaran pajak tuh jadi begini. Kita yang memberikan tagihan, kita yang mengambil pungutan gitu kan Pak ya. Nah, saya pernah bertanya kenapa kok seperti ini gitu kan, padahal bisa juga kok karena untuk lebih mempercepat pembayaran bisa juga warga ke bank sendiri untuk membayar, terus agar lebih cepat ya terbayarkan, juga lebih cepat naik jadi dana apa juga gitu. Nah saya pengennya ketika
para kadus di Kecamatan Saguling ini memberikan tagihan pajak ke warga, saya pengennya pemerintah minimal, karena mungkin Bang juga apa ya disebutnya, memperhitungkan perolehan bisnis seperti itu, apa sih namanya, keuntungan yang misalnya bayar pajak kan dapat keuntungan misalnya ke bank. Nah mungkin Bang juga memperhitungkan kalau misalnya per desa. Nah saya tuh maunya kecamatan gitu, satu kecamatan itu minimal ada satu bank aja di sini, biar akses pembayaran pajaknya itu gitu cepat gitu, nggak seharusnya biar nggak lama pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu kalau pajak bumi dan bangunan bisa dari bulan 5 sampai bulan 9 loh Pak. Lamanya itu. Karena ya itu tadi, karena kita yang pembagian, karena kita juga yang menagih gitu. Kenapa lamanya? Karena ya misalnya 1 minggu saja kita menagih, tidak semuanya bisa membayar gitu. Itulah. Karena itu saya pengennya kalau ada bank di sini, dengan adanya bank di sini, kalau misalnya ada warga yang belum bisa membayar dan kemudian di kemudian hari beliau bisa gitu membayar, nah warga sendirilah yang membayar gitu, tidak melibatkan lagi melibatkan lagi desa gitu sebagai metode pembayaran pajaknya itu. Kemudian setelah saya bertanya ke pendamping desa, nah bisa nggak Pak seperti itu? Bisa. Tapi apa? Kekurangannya instrumen. Contohnya saja kemarin yang BPUM, tahu Ibu Bapak? BPUM itu yang online saja, warga banyak yang masih ke desa karena tidak tahu, karena kekurangannya instrumen juga medianya di masyarakat bawah. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menitik beratkan, mempersediakannya media oleh pemerintah yang lebih lebih istilahnya tuh, misalnya ini desa, ini apa, nah oleh ini gitu. Oke. Itulah, itu mungkin Pak, kalau aku mah baru sampai situ, soalnya untuk lebih mempermudah pekerjaan juga, mempercepat juga gitu. Itu sih kalau aku mah. Yang lain ada lagi? Atau Tedina ada lagi? Ini mukanya biru, kenapa ya? Latihannya di dunia aja. Kalau kayak kemarin gabung sama matematika, bolotot. Neng Nisa kemana ini, nggak masih tidur gitu? Pak Iwan cobi eta Pak Ansorina dihubungi kumaha gitu bade lebat atau nepi kumaha. Kayaknya enggak, tapi udah dilaporkan enggak kegiatan kita. Untuk tadi untuk masalah UAS atau etanya gimana? Kayaknya kalau Pak Dino sama Pak Ansori itu prinsipnya sama. Kayaknya UAS itu kalau Pak Ansori digantikan dengan kita presentasiin
Tapi tadi di WA-nya. Ya kan beliau mau masuk, ternyata kan tidak ada. Pak Ansori, Pak Dino, Pak Nandang itu hampir satu karakter. Ketika memberikan tugas presentasi itu udah dianggap beberapa nilai juga masuk. Nah ini kan ada yang baru Bu Eni memberikan inovasi. Nah untuk penilaian itu siap Bu Emi. Oke, silakan Bu Emi. Inovasi rasa baru mengenai apa? Ulen varian baru gitu, Bu. Apalagi Bu Emi di mana teh? Di apa? Pedesaan ya? Ini teman-teman, Ulen Bu Emi. Wah, Nah inovasinya ada PO, open order sebelum tanggal 6 ya. Karena tanggal 6 udah tidak boleh mudik. itu rasa apa, Bu? Inovasi soal ini aja Pak Lukman. Boleh, boleh. Soal dagang ya. Dagang boleh. Nih. Kalau saya mah kan saya udah punya produk gitu, kayak produk kecantikan gitu. Misalkan produk kecantikan itu tuh kita kan dari penjualannya itu offline sama online gitu kan. Nah, kalau yang namanya online tuh kadang sekarang apalagi udah banyak banget jamur yang namanya jualan online tuh. Jadi persaingan itu ketat gitu lah. Tapi kan yang namanya kita mah apa sih rezeki mah udah ada yang ngatur. Jadi bagaimana caranya kita tuh inovasi supaya ke orang tuh supaya menarik gitu. Saya mah caranya gini, kasih ongkir, gratis ongkir gitu kan. Kalau enggak kita kasih, misalkan ini kan mumpung bulan Ramadan gitu kan. Jadi itu kalau yang beli satu produk dapat gratis kaca gitu. Semacam kayak gitu. Jadi menarik perhatian pelanggan. Jadi supaya pelanggan itu kok bagus nih. Sudah gratis takjil. Aduh. Jadi cara inovasi itu seperti itu, menarik pelanggan dengan cara yang kayak semacam dapat free, dapat ongkir diskon, misalkan 30% atau free ongkir gitu. Macam-macam sih, Pak. kita mau ngajak rencana modal. Ya, contoh yang dikatakan Bu Emi benar. Kita selain ongkirnya gratis, ini Ulen termasuk belinya juga gratis. Jadi free semuanya. Jadi inovasinya masih jam 11. Itu mah dikasih, Pak. Jadi inovasinya yang lebih mempererat itu adalah silaturahmi. Ada ide mau kemana? Jadi Ulen itu dapat gitu. Selain dapat gitu, Ulen juga mempererat persaudaraan kita ya, Pak ya? Karena lengket. Mahda mau ke sini, ke Cimahi? Insya Allah, insya Allah. Pak Imam jadi ya? Namanya jam 11 atuh Pak. Kalau bukber teh, ayeuna, ayo nama. Kodin tengaran aja. Siapa yang masuk lagi? Bu Siti ada yang perlu dibantu rapatnya? Kita bantu meramaikan. Itu
Pak Dede Lukman kayak di gedung kita itu. Nah, eta Kang Dede Lukman aya di dinya. Ah, ya di dia sarua pan tuh hejo di hangna tembokna hejo. Wah, bo. Galon nage sami itu nya buleud.